Selamat pagi, salam jumpa bersama YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Tuhan Yesus memberkati seluruh pemirsa, jemaat, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Mengawali hari kita di hari yang baru ini, kita menghadap Tuhan melalui pujian penyembahan ibadah subuh. Kita awali ibadah subuh ini dengan mengangkat satu pujian. Amen. Tiada nama lain selain Tuhan, nama Tuhan Yesus. Amen. Yes. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian. Amin. Bagi yang percaya padanya. Tiada nama lain. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Sekali lagi katakan tiada nama lain. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi
Nama Tuhan Yesus, Hanya Yesus yang layak nama yang disembah. berkuasa, Hanya Yesus nama yang yang layak berdaulat, kuagungkan. nama yang terkemuka di surga dan di Haleluya. glory, Terpujilah haleluya. nama Tuhan. Nama yang berkuasa di surga dan di bumi. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bagimulah hormat pujian kami. Engkaulah yang layak Tuhan. Biarlah segala yang bernafas Glory, glory, glory. setiap lutut sujud menyembahmu. Pujian, hormat Dan dan semua lidah syukur. mengaku Yesus Kristus Engkaulah adalah Raja kami. Engkau Tuhan segalanya kami. bagi kami. Engkau Bapa kami. Oh, Terima kasih. terima kasih Oh, Tuhan. Syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Bapakku yang baik. Yesus Tuhan dan Raja. Kami bangga memiliki Allah Sepertimu kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus. Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus. Luar biasa. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah Sepertimu, yes, kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami memuji, kami menyembah Kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala hormat, segala puji, kemuliaan yang terkemuka. hanya bagi Tuhan Yesus, Raja damai, Amin. Juru selamat dan kekasih Yes, berkah. Yesus Kami juru selamat. bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Amin. Engkau anugerah terbesar bagi Yes. kami.
Engkau telah sumber keselamatan itu, dan Engkau telah menyelamatkan kami. Kau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kau melayakkan kami ada di hadapan. Hingga kini kami ada semua hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kami persembahkan kepadamu. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu, melayakkan kami. Pagi hari ini kami boleh memanggil nama-Mu, ya Abah, ya Bapa kami. Ketika kami takut, kami datang kepadamu. Ketika kami ragu, kami berharap penuh kepada Tuhan. Dan di dalam Kristus, pengharapan kami pengharapan yang pasti. Karena Kristus telah mati bagi kami. Amin. Dan janji-Mu ya dan amin bagi umat-Mu Tuhan. Yes. Umat-umat-Mu yang sungguh percaya dan meyakini akan janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami semuanya. Diberkatilah semua kami, umat-umat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan penonton setia kami dilawat oleh Tuhan semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dipulihkan, dibangkitkan kembali. Dan biarlah dia berharap penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan tercurah bagi kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan diurapi oleh Tuhan. Ruangan ini, jaringan ini kami serahkan dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Pasal 9 dari Injil Matius. Matius pasal 9 kita akan baca secara bergantian 5 ayat 1 orang. Saudara-saudara yang ada di rumah, ikuti pembacaan ini. Saya bersama Ibu Gembala akan membaca dan saudara menyimak di dalam Alkitab saudara. Dalam nama Tuhan Yesus saya akan baca judul perikop yang pertama, Matius pasal 9. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua,
Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak diusir, lalu Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan, sedang kedua orang buta itu keluar. Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Haleluya. Amin. Ada 7 perikop Matius pasal 9 ini. Dan kalau saudara-saudara menyimaknya, dari ke-7 itu ada beberapa dari perikop itu yang mana setiap Yesus melakukan mukjizat, orang-orang di sekitarnya berpikiran negatif. Ketika Yesus memanggil pemungut cukai, ya, dan ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang dari sekian banyak orang berkerumun mengerumuni Yesus yang adalah Tuhan dan Raja, sumber dari kesembuhan itu. Mereka berpikir negatif, sehingga mereka tidak mengalami kesembuhan, pertolongan, kekuatan, kedahsyatan Tuhan. Dan di dalam ayat itu berkata bahwa Yesus berkuasa mengampuni. Disinilah menunjukkan bahwa Yesus bukanlah sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan yang berdaulat mengampuni dosa setiap manusia. Dan dosa itu terampuni ketika orang itu berpikir positif terhadap Yesus.
Artinya dia percaya kepada pengampunan itu. Dan kalau dia tidak percaya, maka pengampunan itu dia akan terjadi. Nah, saya mengajak saudara yang menonton YouTube ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya engkau selamat. Dan ketidakpercayaan seseoranglah membuat dia tidak selamat. Si penyakit lumpuh ini, Yesus tidak berkata engkau sembuh, tapi dosamu sudah diampuni. Jadi kelumpuhan bisa penyebabnya adalah dosa. Jadi pikiran negatif membuat tidak sampai kepada seseorang pengampunan. Ya, orang tidak percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, itu pikiran negatif. Dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia sembuh karena pikirannya positif. Yaitu dia percaya dengan tekad yang bulat bahwa asal jamah saja ujung jumlahnya sembuh. Sekarang apa yang menjadi kesulitan saudara? Apa yang menjadi penyakitmu? Bangkitkan rohmu, percayamu. Itu yang membuat engkau sembuh. Dengan kuasa Tuhan Yesus, dalam iman kepercayaanmu akan mengalir kesembuhan itu. Suatu waktu saya ingin mencas handphone saya. Handphone saya sudah tersedia katakanlah negatifnya begitu ya, di bagian bawah handphone saya. Lalu saya cari kabel atau data untuk mencasnya, ya kabel untuk mencasnya. Tidak bisa. Akhirnya handphone saya lowbat dan tidak mendapat energi. Sama seperti itu. Keselamatan telah tersedia dari Tuhan Yesus. Tapi kalau keselamatan itu tidak kita percayai sebagai alat untuk membuat tersambung, maka tidak akan diperoleh oleh seseorang keselamatan. Maka terimalah keselamatan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan diselamatkan dan engkau menjadi sembuh, dan semua persoalanmu Tuhan sertai engkau menyelesaikannya. Jadi di dalam pasal ini kita menemukan segala bentuk persoalan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang sakit pendarahan, yang bisu, yang lumpuh, yang buta disembuhkan oleh Tuhan. Dan orang buta ini Yesus tantang, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ayat 28 bagian B. Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Dua orang buta ini tidak akan pernah bisa melihat ketika mereka tidak percaya, berpikir positif. Kalau mereka berpikir negatif, mereka tidak akan pernah melihat dunia ini. Kesempatan hanya satu kali datang. Dan mereka sudah datang kepada Tuhan. Dan kesempatan itu sudah datang di depan mata mereka. Maka mereka berpikir positif, percaya. Lalu mereka bisa melihat. Saudara, berapa banyak saudara ketika diperhadapkan kepada titik persoalan yang sangat pelik, percayamu hilang, pikiran positifmu hilang. Mana mungkin dalam waktu beberapa hari Tuhan lakukan sesuatu yang besar. Saya mau katakan seperti hari kemarin, pagi kemarin. Ya, Tuhan Yesus suka melakukan hal-hal yang saudara tidak bisa lakukan. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia suka melakukan hal-hal yang saudara tidak bisa lakukan. Tuhan memberkatimu. Berserahlah, percayalah, berpikir positiflah. Yesus menolong. Haleluya. Tiada nama lain. Tiada Nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit, di bumi. Nama
percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Sungguh kami percaya, kami berpikir positif bahwa tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus yang terkemuka di bumi dan di surga. Dan di dalam nama itu segala sakit penyakit lenyap, kebutaan, kebisuan, kelumpuhan, sakit pendarahan, kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua sembuh. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon ampun kepada Tuhan kalau kami sering tidak percaya pada menit-menit kepelikan persoalan kami. Seringkali positif rasa berpikir kami hilang, rasa percaya kami hilang, tidak mungkin lagi. Tapi pada kesempatan ini dibangkitkan oleh firman-Mu roh kami, rasa percaya kami, pikiran positif di dalam hidup kami, bahwa Engkau suka melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Kalau hal yang biasa itu adalah bagian kami, maka hal-hal yang luar biasa Yesus kerjakan bagi jemaat-Mu, bagi pemirsa, bagi keluarga kami, bagi jemaat-Mu, bagi setiap orang yang menonton YouTube channel ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan, kesembuhan, pertolongan, kekuatan, pemulihan ekonomi, pemulihan rumah tangga terjadi bagi semua yang menonton YouTube channel ini, yang menontonnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati jemaat-Mu, memberkati pemirsa, memberkati keluarga kami, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati tetangga di mana kami tinggal, kiri kanan depan belakang, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka ada dalam kuasa dan kendali kontrolnya Tuhan. Bangsa kami ini diberkati Tuhan, negeri kami diberkati oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, anak-anak Tuhan yang percaya dan yang baru percaya, lindungi sertai mereka, kuatkan terus untuk percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang meninggalkan Kristus Yesus, biarlah pikiran mereka terbuka, mereka berpikir positif, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kembali datang kepada Tuhan. Keselamatan hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur bagi-Mu. Pelayanan ini diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak orang diteguhkan hatinya untuk menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Maka Tuhan bertindak dan bekerja, menolong dan menjawabnya. Yang mencari pekerja, yang dalam kesulitan hari-hari ini tentang ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan limpahi dengan berkat-Mu. Anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, bedakan mereka dengan yang tidak percaya, untuk mereka menjadi teladan, menjadi saksi, terang, garam di lingkungan manapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami terima segala mujizat Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin.